Ayah Mario Dandi Satrio, 20, Rafael Alun Trisambodo, secara tertulis telah menyatakan penolakan untuk membayar ganti rugi restitusi atas kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya. Mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan tersebut saat ini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia semula hendak dihadirkan secara virtual dalam sidang kasus penganiayaan D17 Selasa tanggal 27 Mei tahun 2023. Rencananya ia dihadirkan guna menjadi saksi meringankan bagi anaknya yang duduk di kursi terdakwa. Namun, Rafael tidak hadir dan hanya mengirimkan sepucuk surat melalui pengacara Mario Dandi. Lewat sepucuk surat yang ia tulis dari balik jeruji besi, Rafael buka suara soal restitusi dan peluangnya menjadi saksi sang anak dalam persidangan. Surat dari Rafael itu dibacakan oleh penasihat hukum Mario, Andreas Nahot Silitonga, di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa tanggal 27 Mei tahun 2023. Dengan pemahaman bahwa bagi orang yang telah dewasa maka kewajiban membayar restitusi ada pada pelaku tindak pidana. Bahwa benar sikap kami pada awal kejadian perkara ini berkehendak membantu tanggungan biaya pengobatan korban. Sehingga kami memberanikan diri untuk menawarkan bantuan biaya pengobatan korban. Namun untuk saat ini kami mohon untuk dipahami kondisi keuangan teraktual keluarga kami, yaitu sudah tidak ada kesanggupan serta tidak memungkinkan untuk memberikan bantuan dari segi finansial. Aset-aset kami sekeluarga dan rekening-rekening sudah diblokir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka penetapan saya sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana gratifikasi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada Rabu menyayangkan keputusan dari orang tua Mario Dandi Rafael Alun Trisambodo, terdakwa kasus penganiayaan terhadap David Ozora yang menolak membayar restitusi untuk korban. LPSK menilai orang tua dari terdakwa sudah lepas tanggung jawab atas kasus yang menjerat putranya. Menurut LPSK, restitusi adalah hak korban untuk proses pemulihan korban yang menjadi tanggung jawab terdakwa. Terkait beratnya hukuman bagi terdakwa adalah atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. LPSK berharap kepada majelis hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan jaksa melakukan penyitaan harta benda milik Mario Dandi atau pihak ketiga, yakni orang tua terdakwa, agar pemenuhan restitusi itu terjadi. Sementara terkait dampak tidak membayar restitusi jika perbuatan terdakwa terbukti, LPSK menilai nantinya akan berdampak pada hukuman terhadap terdakwa. Pasalnya, hakim bisa menambahkan subsidi kurungan terhadap terdakwa. Di sisi lain, dampak dari misalnya menolak membayar restitusi, kalau perbuatannya terbukti, maka hakim bisa saja menetapkan juga subsidi kurungan kepada si terdakwa. Berapa kurungannya tentu sebelumnya menjadi kewenangan dari majelis hakim. Tapi ada kemungkinan untuk kerjasama dengan KPK nggak Pak? Soalnya kan dari orang tua terdakwa sendiri terlibat kasus korupsi dan saat ini KPK sudah mulai menyita aset-aset dari orang tua terdakwa sendiri, Pak. Ya, Hal itu bisa jadi bagian dari diskusi atau perspektif yang harus dikembangkan. Ya, mungkin bisa ditanyakan kepada ahli pidana. Sayang sekali tadi tidak disebutkan siapa yang kemudian menjadi saksi meringankan dalam sidang lanjutan kasus penganiayaan David Ozora dengan terdakwa Mario Dandi. Tetapi sempat dikonfirmasi kepada beberapa pihak, salah satunya Humas dari PN Jakarta Selatan, yakni Juyanto, yang menyatakan bahwa saksi yang dihadirkan oleh pihak kuasa hukum dari Mario Dandi adalah ahli pidana. Terkait dengan nama, lalu berapa jumlah ahli pidana yang didatangkan, ini sampai sekarang memang belum diketahui. Sebenarnya rencananya pengacaranya ini akan mendatangkan saksi-saksi apa saja. Tetapi yang jelas pada hari ini memang saksi yang meringankan tidak bisa hadir dalam sidang kali ini. Dan nantinya akan dilanjutkan pada tanggal 1 Agustus mendatang, karena memang Mercy dan juga saudara, sebelumnya hakim juga sudah memutuskan bahwa untuk sidang mendengarkan keterangan dari saksi yang meringankan ini diberikan jatah sebanyak 2 kali, yakni ada 2 minggu sampai minggu depan. Untuk Mario Dandi sendiri ini diadakan setiap hari Selasa, sedangkan untuk terdakwa lainnya yakni Shane Lucas diadakan pada hari Kamis. Nah, selain itu juga Mercy dan juga saudara, selain tidak datangnya saksi yang meringankan pada hari ini, ada beberapa hal juga yang menarik dalam persidangan pada hari ini. Yang pertama adalah surat yang
dikirim begitu ya dari ayah Mario Dandi yang juga merupakan tersangka tindak pidana korupsi, yakni Rafael Alun Trisambodo. Ada 2 poin utama yang disampaikan oleh Rafael Alun Trisambodo dalam surat yang ia kirim. Yang pertama adalah Rafael Alun menyayangkan dirinya tidak bisa hadir sebagai saksi yang meringankan dalam persidangan untuk terdakwa Mario Dandi, yakni anaknya sendiri. Dan yang kedua, Mercy dan juga saudara, Rafael Alun juga menegaskan bahwa pihaknya tidak mampu ataupun tidak sanggup untuk membayarkan restitusi ataupun ganti rugi untuk kerugian yang dialami oleh korban, yakni David Ozora. Karena ia beralasan bahwa hartanya yakni aset sudah disita dan kemudian rekeningnya ini sudah diblokir dalam rangka pengusutan kasus tindak pidana korupsi yang menyeret nama Rafael Alun sendiri. Dan nantinya kita nantikan untuk sidang berikutnya. Memang dari pihak kuasa hukum dari Mario Dandi juga tidak memberikan pernyataan setelah sidang, jadi kita masih tunggu siapa saja nanti namanya. Yang jelas untuk yang menarik memang sebenarnya terkait dengan restitusi itu, yang dimana kalau misalnya dari pihak keluarga dari Mario Dandi ini sudah tidak bisa untuk membayarkan ganti rugi tersebut, maka bisa jadi kalau dari ataupun mengutip ahli pidana yang sempat dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, bisa jadi restitusi tersebut bisa digantikan dengan tambahan hukuman kurungan ataupun hukuman penjara yang dibebankan nantinya kepada Mario Dandi. Sehingga masih kita lihat nantinya ke depannya akan seperti apa. Kita nantikan sidang selanjutnya pada tanggal 1 Agustus mendatang.